Jadi kalau ternak kita itu sedang istirahat, tidur maupun mamah biak itu usahakan jangan diganggu. Itu sangat penting sekali, dan juga kita harus melihat mencontoh dari peternakan besar. Tidak mungkin mereka mengandalkan combor untuk ternak-ternak mereka yang berkapasitas 500 bahkan sampai ribuan itu, teman-teman. Jadi mereka hanya mengandalkan pakan-pakan yang mereka buat supaya ternak mereka sudah bisa gemuk tanpa mengandalkan combor. Jadi kita harus belajar ke sana supaya ternak kita di peternakan kita ini bisa maju dan berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Suwandi Ngawi. Salam ternak, salam ngarit. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Dan bagi teman-temanku yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman, dan semoga amal ibadah kita semua itu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan bahas langkah-langkah ataupun metode yang harus kita lakukan supaya ternak kita itu bisa gemuk meskipun tanpa campuran. Jadi ini saya bahas, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk teman-temanku peternak semuanya. Seperti halnya manusia kita, teman-teman, itu kan juga membutuhkan tempat yang nyaman, dan juga untuk makan ataupun makanan yang kita makan itu harus bergizi dan 4 sehat 5 sempurna juga kan teman-teman. Dan juga dari istirahat, pola istirahat kita itu kan juga sangat penting, mempengaruhi badan kita supaya sehat dan juga pertumbuhan tubuh kita supaya ideal. Itu kan sangat penting sekali. Jadi di ternak pun saya rasa juga demikian. Ternak itu ada waktunya makan, ada waktunya istirahat, tidur, dan juga tempatnya nyaman. Jadi seperti itu. Di sini kami akan bahas seputaran itu. Semoga nanti bisa bermanfaat. Langkah yang pertama yang harus kita terapkan tuh memang kandang, teman-teman. Jadi kandang itu usahakan nyaman, tempatnya yang sepi. Kalau kita punyanya tempat dirame ya nggak apa-apa. Yang penting ternak kita itu usahakan di kandang kita itu nyaman. Dan juga waktu dia istirahat seperti ini kalau bisa itu jangan sampai kita ganggu, teman-teman. Karena waktu dia istirahat itu berarti waktu ternak kita atau kambing-kambing kita itu memproduksi dari makanan yang mereka makan. Jadi ini akan menghasilkan pertumbuhan ataupun daging untuk ternak-ternak kita. Jadi waktu-waktu yang seperti ini, waktu ternak kita itu istirahat, ternak kita itu mamah biak, itu kalau bisa memang jangan sampai kita ganggu. Itu juga akan berakibat kurang baik kepada ternak-ternak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama kan kandang, kalau bisa kan tempatnya yang strategis itu tadi, teman-teman. Yang kedua dari dia istirahat itu kalau bisa jangan diganggu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu dari pola pakan. Pola pakan tuh maksudnya itu teman-teman itu untuk pakan, misalkan untuk pagi itu jam berapa ngasihnya, misalkan jam 7 atau jam 8, itu kalau bisa besoknya lagi diusahakan jam 7 ataupun jam 8. Kalaupun sore misalkan sehabis asar ataupun jam 4, itu ya usahakan setiap hari jam-jam seperti itu, teman-teman. Jangan sampai hari ini jam 4 besoknya maghrib baru dikasih pakan, tuh jangan. Itu juga berpengaruh untuk pertumbuhan ternak-ternak kita. Dan juga dari pakan yang kita berikan ke ternak-ternak kita itu juga sangat berpengaruh, mulai dari pakan ramban maupun dari pakan rumput. Itu sangat berbeda sekali, teman-teman. Karena kalau di rumput itu sudah tentu mengandung dari bau aroma cacing ya teman-teman, bau tanah. Dan juga kalau di rumput itu kan terkadang juga ada binatang yang lewat, bisa dari tikus ataupun dari hewan-hewan tertentu. Itu kan juga berpengaruh sekali. Dan tingkat kekeringannya dari air embun itu kan juga sedikit agak lama kalau di rumput, lain dengan di ramban. Kalau di ramban sudah jelas nutrisinya itu banyak sekali, dan juga
tidak terlalu mengandung air cepat kering istilahnya ya teman-teman, ya seperti itu. Jadi untuk pakannya rambat dengan rumput itu sudah berbeda sekali, tapi nggak masalah, yang penting kita usahakan untuk pakannya itu dikombinasi supaya pertumbuhan ternak kita itu menjadi bagus. Jadi kita itu meskipun tidak menggunakan combor, insya Allah keterangan-keterangan kami bisa diterapkan itu insya Allah juga sangat efektif sekali membantu ternak kita itu supaya ternaknya gemuk dan juga sehat teman-teman. Karena kalau kita cuma mengandalkan di combor, itu teman-teman tuh coba hitung dari mulai pembelian bahan konsentrat ataupun polar ataupun jenis apa yang buat combor itu sama hasilnya nanti waktu jual itu saya yakin pasti tekor. Karena di kambing jantan itu kalau kambingnya bagus, belinya tidak keliru tidak salah, itu 150 per bulan itu sudah bagus sekali teman-teman. Itu pun kambingnya harus bagus itu tadi. Dan kita juga harus melihat di peternakan besar, farm-farm besar, pasti mereka itu tidak pernah mengandalkan pakan combor, saya yakin itu. Tapi mereka mengandalkan pakan fermentasi yang bernutrisi, yaitu pakan-pakan yang dikombinasi, misalkan dari rumput-rumput gajian itu dicampur dengan daun-daun singkong, terus ditambah dengan konsentrat, itu kan juga sudah bagus, menjadi pakan yang komplit fit, berkualitas tinggi, bernutrisi tinggi. Meskipun tidak menggunakan combor kan sudah bisa mengemukkan dari ternak-ternak mereka. Jadi tidak mungkin farm-farm besar atau peternak besar itu yang mengandalkan combor, saya yakin itu. Tapi mereka pasti mengandalkan pakan yang bernutrisi tinggi itu tadi. Jadi langkah-langkah seperti itu bisa diterapkan, bisa dicermati. Karena kita itu beternak, prosesnya lama, ya kita harus pintar-pintar menekan di biaya kos pakan teman-teman. Kalau kita cuma mengandalkan combor untuk kambing kita gemuk, saya yakin sudah tentu kita akan merugi. Seperti itu. Jadi pakan-pakan ataupun langkah-langkah yang saya terangkan tadi itu bisa dicermati, bisa diterapkan sedikit banyak, itu nanti insya Allah bisa membuat kambing kita gemuk. Jadi mulai dari pakan tepat waktu, dari dia istirahat jangan diganggu, dari pakan-pakan yang kita berikan itu harus bernutrisi dan dikombinasi, itu sangat berpengaruh sekali dalam pertumbuhan ternak-ternak kita. Jadi kita itu memang harus selalu belajar mencontoh dari peternakan besar, dari farm-farm besar itu seperti apa. Itu insya Allah peternakan kita kedepannya pasti maju teman-teman. Jadi untuk farm-farm besar itu saya yakin mereka itu tidak selalu mengandalkan combor, tapi mereka atau beliau-beliau itu mengandalkan pakan, pembuatan pakan sendiri, membuat lahan pakan, bank pakan, terus dikombinasi untuk pakan fermentasinya, itu menghasilkan dari pakan yang bernutrisi bagus sekali. Dan itu pun juga sudah bisa menggemukkan dari ternak-ternak mereka. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan video kami ini bisa bermanfaat untuk teman-temanku peternak semuanya. Dan bagi teman-temanku yang baru menemukan channel kami, mohon dibantu di like, di komen, dan di subscribe, dan share ke teman-teman panjenengan supaya mendapatkan informasi seputar peternakan. Mudah-mudahan pembahasan kami ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan video dari kami saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.